dengan bacaan usolli sebelum sholat? Bacaan usolli sebelum sholat. Melafadzkan niat, ya. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabi talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliau lah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan sholat karena sholat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Baik, ayo kita buktikan, kita bongkar kebohongan Ustadz Wahabi ini. Betulkah Imam Nawawi rahimahullah mengingkari ulama Syafi'iyah yang mensunnahkan talaffuz bin niat? Kita bongkar di kitabnya Imam Nawawi sendiri, yaitu kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu', juz yang keempat dan juz yang ketujuh. Kita yang di juz yang ketujuh dulu, kita baca. Ternyata di sini Imam Nawawi menjelaskan seperti ini, wa mahallun niyati al-qalbu, tempatnya niat adalah hati. Wala yushtaratu nutqul lisani bila khilafin. Tidak ada perbedaan ulama, tidak disyaratkan harus diucapkan dengan lisan. Tapi wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin. Juga tidak ada perbedaan ulama itu, niat tidak cukup apabila tidak diniatkan di dalam hati, lisan saja misalnya, tapi hatinya tidak berniat, maka itu tidak cukup. Walakin, tetapi yustahabbu at-talaffudhu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was-sholati. Tetapi disunnahkan melafatkan niat, disunnahkan melafatkan niat ma'al qalbi serta hati, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab wudu dan sholat. Ini juz pertama, juz yang ke-7. Ternyata Imam Nawawi malah mengatakan sunnah. Di juz yang keempat, sebagaimana redaksi yang Anda baca, benarkah redaksi yang Anda baca atau memang Anda itu sengaja untuk membohongi jamaahnya? Kita baca. Redaksi yang Anda sebutkan itu Pak Ustadz sama sekali tidak terdapat di dalam kitab Majmu'. Kalau orang Wahabi, bahkan Anda Pak Ustadz, bisa membuktikan redaksi yang Anda baca itu terdapat di dalam kitab Majmu', saya kasih hadiah Anda. Apa yang akan Anda minta? Saya kasih sudah. Nah, ternyata ibarat yang betul yang terdapat di dalam kitab Majmu' malah seperti ini. Qala sahibul hawi wa huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Ternyata itu adalah pendapatnya Abu Abdillah Az-Zubairi. Apa? Innahu la yujzi'u hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffudil lisani. Bahwasanya tidak cukup hingga dia mengumpulkan antara niat di hatinya dengan ucapan di lisannya. Jadi tidak cukup. Artinya, menurut Abdullah Az-Zubairi ini, Abi Abdillah Az-Zubairi ini, harus mulut mengucapkan nawaitu dan hati niat untuk sholat. Misalnya kalau sholat. Lianna Syafi'iyya rahimahullah qala fil haji. Karena Imam Syafi'i rahimahullah berkata demikian di dalam bab haji. Terus komentarnya Imam Nawawi, qala ashabuna. Ini ya, bandingkan dengan redaksi yang dibaca oleh Pak, siapa itu? Pak Ustadz Wahabi ini. Ghalata hadal qail, salah yang berkata itu, yakni Abi Abdillah Az-Zubairi. Walaysa muradus Syafi'i bin nutqi bis sholati hadha bal muraduhu at-takbir. Walau talaffadha bilisanihi walam yanbi biqalbihi lam tan'aqid sholatuhu bil ijma'i.
Jadi perkataan Abu Abdillah Az-Zubairi ini yang menyatakan bahwa harus dikumpulkan antara niat di dalam hati dengan ucapan mulut ini. Kalau hanya niat di dalam hati tanpa adanya ucapan di dalam mulut nawaitu atau usolli itu, maka ini tidak sah, tidak cukup, kata Imam Abdullah Az-Zubairi. Dan ini dikomentari oleh Imam Nawawi. Itu salah yang demikian. Yang betul sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di juz yang ketujuhnya ini, bahwa talafut bin niat itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, kata Imam Nawawi. Nah berarti Anda Pak Ustadz telah berbohong terhadap jamaahnya, karena di kitabnya sendiri Imam Nawawi mengatakan sunnah dan Anda buat-buat teks ibarat sendiri.